Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Berjumpa lagi dengan Pak Fajrin Maulana dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 3 semester 1. Baiklah anak-anak, mengawali pertemuan hari ini marilah kita berdoa supaya kegiatan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat sehingga anak-anak sekalian bisa mengambil ilmu yang bermanfaat. Mari anak-anak kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Baiklah anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi dengan judul Kisah Teladan Nabi Yusuf alaihi salam. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, siswa diharapkan mampu 1. Menyebutkan keteladanan kisah dari Nabi Yusuf Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, menyebutkan mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam. Yang ketiga, menerapkan sikap pemaaf sebagai wujud memahami kisah Nabi Yusuf. Yang keempat, menceritakan kisah singkat Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, anak-anak, mengawali pertemuan hari ini sebelum kita lanjutkan pada materi pokok kita, Pak Fajrin ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, siapakah Nabi Yusuf itu? Yang kedua, apa saja mukjizat Nabi Yusuf? Yang ketiga, bagaimana perilaku Nabi Yusuf? Yang keempat, pelajaran apa yang dapat diambil dari kisah Nabi Yusuf? Silahkan anak-anak untuk menerka-nerka dahulu. Selanjutnya marilah kita bahas pertanyaan tersebut satu persatu. Nah, pertanyaan pertama tadi adalah siapakah Nabi Yusuf? Nabi Yusuf adalah anak dari Nabi Yakub dan Rahil. Ia memiliki adik kandung bernama Bunyamin. Nabi Yusuf memiliki saudara sebanyak 11 orang. Nabi Yusuf bersama dengan saudaranya menjalani masa kecil di desa Nablus yang terletak di Palestina. Nabi Yakub sangat menyayangi Nabi Yusuf karena Nabi Yusuf adalah sosok anak yang berbakti. Selain itu, Nabi Yusuf telah kehilangan ibunya ketika kecil. Sewaktu kecil, Nabi Yusuf pernah bermimpi 11 bintang, matahari dan rembulan. Semuanya sujud kepadanya. Dia pun menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. Wahai ayah, sesungguhnya saya bermimpi melihat 11 bintang dan matahari dan rembulan. Saya melihat semuanya sujud kepada saya. Mendengar cerita itu, Yakub mengerti akan maksud dari mimpi putranya tersebut. Nabi Yakub cemas jika Nabi Yusuf mendapat musibah bila mimpi itu diketahui oleh saudara-saudaranya. Nabi Yakub kemudian menasihati Nabi Yusuf, wahai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Nanti mereka akan memperdayakan kamu dengan segala tipu daya, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagi manusia. Selanjutnya adalah masa kecil Nabi Yusuf. Rasa sayang ayahnya terhadap Nabi Yusuf lebih besar daripada saudaranya yang lain. Hal itu membuat para saudaranya iri dan berniat menyingkirkan Nabi Yusuf. Saudara-saudara Nabi Yusuf meminta izin kepada ayahnya untuk mengajak Nabi Yusuf ke hutan dan berburu, tetapi ayahnya melarangnya. Kemudian mereka berkata, kami akan menjaga Yusuf. Dengan senang hati Yusuf mengikuti saudaranya ke hutan. Awalnya saudara-saudara Nabi Yusuf berencana membunuh Nabi Yusuf, akan tetapi ada salah satu saudaranya yang menyarankan agar Nabi Yusuf dibuang ke sumur. Kemudian mengatakan kepada ayahnya bahwa Nabi Yusuf dibunuh binatang buas. Kemudian Nabi Yusuf dibuang ke sumur. Tak lama kemudian muncullah para kafilah yang mampir ke sumur untuk mengambil air minum. Mereka melihat Nabi Yusuf kemudian mengangkatnya dari sumur itu. Para kafilah itu membawa Nabi Yusuf untuk dijual sebagai budak. Takdir Allah mempertemukan Yusuf dengan seorang pejabat Mesir yang bernama Kiftir.
Melihat Nabi Yusuf, maka Kiftir tergerak hatinya untuk membeli Nabi Yusuf. Awalnya Yusuf hendak dijadikan budak, akan tetapi setelah melihat akhlak Nabi Yusuf, Kiftir akhirnya mengangkat Nabi Yusuf sebagai anak dan merawatnya hingga dewasa. Selanjutnya adalah masa remaja Nabi Yusuf. Perlakuan keluarga Kiftir terhadap Nabi Yusuf sangatlah baik, sehingga Nabi Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan tampan. Ketampanan Nabi Yusuf membuat Zulaikha, istri Kiftir, tertarik pada Nabi Yusuf. Zulaikha berusaha menggoda Nabi Yusuf agar mau berzina dengannya. Akan tetapi karena takut akan pedihnya azab Allah, Nabi Yusuf menolak ajakan Zulaikha. Penolakan Yusuf terhadap ajakan Zulaikha membuat Zulaikha marah, sehingga dia membuat tuduhan palsu kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dituduh telah menodai Zulaikha. Atas tuduhan tersebut, maka Nabi Yusuf dipenjara, walaupun Nabi Yusuf sebenarnya tidak bersalah. Selama di dalam penjara, Nabi Yusuf mampu mentafsirkan atau mentakwilkan mimpi orang-orang yang berada dalam penjara. Kabar bahwa Nabi Yusuf dapat mentakwilkan mimpi terdengar oleh Raja Mesir waktu itu. Kemudian Nabi Yusuf diundang ke istana menghadap raja. Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi raja. Suatu ketika raja bermimpi aneh. Ia melihat 7 ekor sapi betina dimakan oleh 7 sapi betina yang kurus-kurus. Untuk mengetahui makna mimpi tersebut, raja mengundang seluruh ahli takwil mimpi, dan tak satu pun dari mereka dapat mentakwilkan mimpi raja tersebut. Kemudian raja mendengar kabar bahwa ada seorang tahanan di penjara mampu mentakwilkan mimpi. Kemudian raja mengundang tahanan tersebut, yang dimaksud adalah Nabi Yusuf. Kemudian menanyakan maksud dari mimpi tersebut. Nabi Yusuf berkata bahwa Mesir akan mengalami kemakmuran selama 7 tahun. Setelah itu akan mengalami musim paceklik selama 7 tahun berikutnya. Oleh karena itu Nabi Yusuf menyarankan raja agar menghemat bahan makanan dan menyimpannya guna menghadapi masa paceklik tersebut. Setelah memberi penjelasan atas mimpi raja, maka Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara dan diangkat menjadi pejabat kerajaan di Mesir. Selanjutnya Nabi Yusuf bertemu dengan saudaranya. Musim paceklik tidak hanya terjadi di negara Mesir saja, tetapi juga melanda negara-negara sekitarnya seperti Palestina, tempat tinggal Nabi Yakub. Saat itu Nabi Yakub dalam keadaan buta karena sangat bersedih kehilangan Nabi Yusuf. Nabi Yakub menyuruh saudara-saudara Nabi Yusuf untuk menukarkan barang-barang berharga miliknya dengan bahan makanan. Sesampainya di Mesir, saudara-saudara Nabi Yusuf bertemu dengan menteri kerajaan. Urusan pan yang tak lain adalah Nabi Yusuf itu sendiri. Para saudara Nabi Yusuf tidak mengenali wajah Nabi Yusuf tersebut. Namun Nabi Yusuf mengenal betul saudara-saudaranya itu. Nabi Yusuf menyuruh saudara-saudaranya pulang dan tidak berkenan memberi bahan makanan kepada mereka. Mereka akan diberi bahan makanan apabila dia atau mereka datang dengan mengajak saudara kandungnya bernama Bunyamin. Kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf menuruti syarat dari Nabi Yusuf dengan membawa saudaranya yang bernama Bunyamin. Setelah itu Nabi Yusuf menceritakan jati dirinya kepada saudara-saudaranya itu dan menanyakan keadaan bapaknya tersebut. Setelah mengetahui bahwa ayahnya buta, Nabi Yusuf memberikan baju yang dipakainya untuk dibawa pulang ke Palestina dan menyuruh baju tersebut diusapkan ke wajah ayahnya yang buta tersebut. Dan atas izin Allah, mata Nabi Yakub bisa melihat kembali. Dengan demikian dapat diketahui bahwa mukjizat Nabi Yusuf meliputi menafsirkan mimpi, menyembuhkan kebutaan, dan dianugerahi dengan wajah yang tampan. Selanjutnya adalah pelajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Yusuf. 1. Nabi Yusuf lebih memilih dipenjara daripada bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, Nabi Yusuf memaafkan saudaranya yang telah mencelakai beliau. Yang ketiga, walaupun Nabi Yusuf tampan, beliau tidak sombong atas ketampanannya itu. Yang keempat, Nabi Yusuf tidak mudah tergoda rayuan wanita. Kemudian tugas adalah sebagai berikut. Setelah anak-anak sekalian mendengarkan dan menyimak materi yang disampaikan Pak Fajrin, silahkan anak-anak menjawab pertanyaan sebanyak 5 buah, dan silahkan dicatat dan di pause video ini.
Kemudian silakan dicatat kelima pertanyaan tersebut. Setelah selesai mencatatnya, bisa dicari jawaban dari materi yang telah disampaikan Pak Fajrin. Nah, sementara sekian dulu materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, Pak Fajrin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya marilah kita tutup dengan doa penutup. Mari anak-anak kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.